administrasi pertanahan di Indonesia. Nah, sekarang banyak masih tanah-tanah yang belum terdaftar, tanah-tanah eks adat dan lain-lain. Nah, ini udah saatnya harus semua diinventarisasi, diadministrasi, disertifikasikan semua, sehingga semua tanah ini sudah terdaftar. Yang kedua, sistemnya sudah menggunakan sistem IT online, termasuk juga nanti PPAT di dalam pendaftaran tanah, pengecekan, dan masyarakat diberikan akses yang seluas-luasnya untuk ikut di dalam bagaimana mengecek tanah-tanah di Indonesia. Nah, sehingga kalau ini sudah dilakukan semua, hal-hal yang pemalsuan dan lain sebagainya ini akan dapat dicegah, dihindari. Mas Yandri? Saya kira semua kita mengakui memang masalah ada ya, dari hari ke hari tetap ada. Oleh karena itu perlu komitmen moral, Mas Aryo. Jadi dari kalangan terbawah sampai teratas, apakah itu pejabat, kemudian pemain di tanah itu sendiri, itu harus punya komitmen moral bahwa tidak perlu lagi kita bermain dengan aturan yang ada, kemudian kita kangkangi aturan itu. Nah, DPR dan pemerintah hari ini juga sedang melakukan penyempurnaan terhadap persoalan pertanahan dengan sedang dibahasnya RUU Pertanahan yang insya Allah tahun 2016 ini selesai. Itu bagian dari penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Nah, kalau itu semua kita lakukan, DPR pemerintah melakukan penyempurnaan peraturan, kemudian diikuti dengan komitmen moral semua anak bangsa, tentu saya optimis ke depan kita akan mengakhiri semua sengketa pertanahan, termasuk mafia pertanahan tidak bisa lagi bermain. Saya kira itu. Baik, Pak Nur Rosidi. Dalam kita ingin mengurangi sengketa pertanahan, ini tidak semata-mata mampu dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang tidak kalah penting adalah pemilik tanah itu menjaga tanahnya, menggunakan tanahnya. Karena tanah-tanah yang sengketa itu punya tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Kita tidak pernah mendengar sengketa di Pondok Indah, di komplek-komplek, karena tanah itu dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga tanah yang kosong itulah dimulai dengan masuknya masyarakat, dia serobot, kemudian dia tindak lanjut dengan pembuatan surat-surat palsu kata mafia tadi. Sehingga yang tidak kalah penting adalah kita jaga masing-masing tanah sebagai aset milik kita dan kita gunakan supaya punya nilai produktif dia. Untuk oknum-oknum yang kemudian terbukti misalnya terlibat, apa yang dilakukan? Kita harus tindak. Dan dari jajaran kami, Pak Menteri sudah menggariskan dari pusat dan daerah untuk tidak mencoba bermain-main di bidang pertanahan. Beliau sudah tegas dan itu tidak boleh dan harus mempunyai suatu sikap semangat untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan. Terima kasih. Apa yang kami tanyakan malam hari ini sesungguhnya tidak ada niat atau maksud untuk mengajari, namun kami memberikan informasi dan bukti kepada masyarakat bahwa mafia tanah itu terjadi dan itu dilakukan. Nah, sampai dengan malam hari ini, apakah Anda masih percaya mafia tanah itu ada atau tidak? Anda sendiri yang menyimpulkan setelah menyaksikan acara ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.